Pada episode sebelumnya Xiao Yan yang diadapkan dengan pertempuran yang sengit, setelah suara dingin itu terdengar, badai yang menyapu langit tiba-tiba berhenti yang keras terdengar dan meledak menjadi banyak bagian, gelombang api bergulung dan menyapu langit, mereka menabrak penghalang Doqi di sekitarnya menyebabkan penghalang cahaya menjadi goyah gelombang api menyebar ketika itu sekitar 100 kaki dari tubuh Xiao Yan, dia menatap tempat di mana badai itu meledak. Sosok yang ditutupi oleh Doqi yang sedingin es melangkah melewati udara kosong perlahan-lahan berjalan, dia muncul di depan mata semua orang Guyao, yang telah mengungkapkan tubuhnya saat ini ditutupi oleh lapisan es misterius yang tebal, cahaya mengalir di atas es. Dia mengandalkan armor es misterius ini untuk memblokir kekuatan dari badai. Guyao melangkah di udara kosong, tangannya memegang tombak kristal panjang. Tombak panjang itu tampaknya terbentuk dari es yang misterius. Sebuah cahaya dingin mengalir di atasnya dan itu memancarkan angin tajam yang tampaknya memasuki tubuh seseorang. Jelas itu terbuat dari logam aneh. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda puncak generasi muda dengan kekuatan Anda. Anda masih belum memenuhi syarat untuk mencapai tahap ini. Teknik 10.000 binatang buas. Ekspresi Guyao sedingin es kilatan dingin muncul di matanya ketika kakinya tiba-tiba menginjak ruang kosong. Tubuhnya tampaknya telah berteleportasi saat dia muncul di atas kepala Xiao Yan. Tombak kristal es di tangannya segera menari. Sosok tombak samar-samar berisi banyak binatang buas mengaum. Gelombang keinginan yang tajam untuk membunuh berubah menjadi angin yang tajam saat itu bergerak menuju tempat fatal Xiao Yan dari segala arah. Sungguh niat membunuh yang tajam. Mata Xiao Yan menjadi tegang ketika dia merasakan raungan binatang buas yang sangat tajam. Majestic Doqi melonjak dari tubuhnya. Penguasa berat di tangannya menari dan menerima angin dengan paksa. Namun setiap kali tombak dan penguasa bertabrakan, tanah tempat Xiao Yan berdiri retak dan banyak bekas luka sedalam setengah meter terbentuk. Bahkan kakinya secara bertahap meninggalkan 2 jejak kaki yang dalam di tanah. Dari ini orang bisa tahu seberapa kuat Guyao itu. Teknik 10.000 bis-bis, Bisking Roar. Wajah Guyao tetap sedingin es ketika dihadapkan dengan pertahanan Xiao Yan yang tak tertembus. Sesaat kemudian teknik tombak di tangannya tiba-tiba berubah. Tak terhitung jumlah tombak berkumpul bersama dengan kecepatan seperti kilat. Majestic Doqi melonjak keluar dari tombak kristal es seperti air banjir dalam sekejap mata. Itu telah diaglomerasi menjadi sosok binatang buas. Setelah itu tombak panjang bergegas keluar menarik busur yang sangat rumit yang menembus tajam ke tenggorokan Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Ekspresi serius melintas di mata Xiao Yan saat dia merasakan sudut serangan yang rumit oleh sosok binatang buas ilusi. Kekuatan spiritual yang luas dan kuat melonjak dari antara alisnya. Dalam sekejap ia sudah melihat melalui serangan pembunuhan sejati yang tersembunyi di dalam sosok ilusi binatang buas itu. Penguasa berat di tangannya dengan cepat meretas dan membentuk. Pogokan ini sepenuhnya diretas terhadap ruang kosong ketika cukup banyak orang berpikir bahwa Xiao Yan telah menyerang dengan salah. Ruang kosong tiba-tiba bergetar. Sosok tombak yang sangat kecil bergegas keluar dan bertabrakan dengan penguasa yang berat itu. Bunga api terbang. Kejutan melintas di mata Guyao ketika serangan tersembunyi itu dirasakan. Dia segera mendengus dingin, tangannya tanpa ampun menghantam tombak panjang itu. Tombak es panjang itu seperti gairo karena tiba-tiba berputar dengan kecepatan tinggi. Gambar setelah muncul sebagai angin mendesing dipancarkan. Sosok tombak yang berputar cepat bertabrakan dengan penguasa yang berat. Tetapi tubuh tombak itu berputar dengan cara yang aneh. Ujung tombak sekali lagi diangkat. Sebuah kekuatan menakutkan melesat dan mengirim penguasa berat itu terbang dari tangan Xiao Yan. Penguasa berat itu terbang dan tubuh Guyao tiba-tiba menyerbu ke depan. Kakinya menekan tombak panjang saat tubuhnya menghantam Xiao Yan dengan cara seperti elang. Angin cakar tajam menyambar dada Xiao Yan dengan keras, namun Xiao Yan tidak mundur ketika dihadapkan dengan serangan jarak dekat Guyao. Dia membiarkan Guyao bergegas. Setelah itu angin cakar yang tajam mendarat di dadanya. Angin tajam langsung merobek pakaian atas Xiao Yan berkeping-keping saat kontak. Pakaian Xiao Yan compang-camping. Banyak angin bertiup kencang ke tubuh telanjang Xiao Yan. Setelah itu banyak suara logam yang keras dan jelas menyebabkan semua orang terpana. Hanya beberapa orang dengan penglihatan luar biasa yang bisa melihat bahwa tubuh Xiao Yan telah ditutupi sisik ungu keemasan. Serangan Guyao benar-benar diblokir oleh armor skala ini.
ini adalah kain naga ungu suku Void Naga kuno. Stadion ini tidak kekurangan beberapa orang dengan pengalaman hebat, oleh karena itu mereka mengidentifikasi asal-usul baju besi skala Xiaoyan dengan lirikan. Cukup banyak orang yang memuji pemahaman mereka. Mereka tidak mengira metode pertahanan naga Void kuno muncul pada Xiaoyan. Namun bahkan jika itu adalah kain skala naga, itu seharusnya tidak dapat dengan kuat menahan serangan bintang 8 Douzun. Ada beberapa keraguan bersama dengan pemahaman ini setelah semua kain skala naga mungkin kuat tetapi tampaknya tidak mencapai tingkat mampu mengabaikan serangan bintang 8 Douzun segera. Cukup banyak orang yang bingung, mereka secara alami tidak berpikir bahwa kain skala naga Xiaoyan adalah naga Phoenix Armor kuno dengan kekuatan pertahanan terkuat dari armor naga Void kuno. Dengan mengandalkan pertahanan armor kuno naga Phoenix, Xiaoyan dengan paksa menerima serangan Gu Yao, namun kekuatan yang meresap ke dalam tubuhnya masih menyebabkan darahnya bergejolak. Serangan bintang 8 Douzun bukanlah sesuatu yang dia kebal meskipun efek ajaib dari naga Phoenix Ancient Armor, mendengus teredam keluar dari tenggorokan Xiaoyan. Dia memandang Gu Yao di udara yang menjadi kelelahan karena serangan sebelumnya. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dengan keras, setelah suara dingin keluar dari mulut Xiaoyan. Tanah di bawah Gu Yao tiba-tiba menonjol, segera setelah itu tombak lava besar 100 kaki muncul dari tanah seperti gunung berapi. Itu menabrak tubuh Gu Yao dengan cara seperti kilat. Serangan kuat seperti itu mengirim tubuh Gu Yao terbang ke langit, namun Xiaoyan saat ini menginjak kakinya mengikuti langkahnya. Seketika alun-alun berubah menjadi tempat di mana gunung berapi berkumpul. Banyak pilar lava panas keluar seperti kembang api yang menyilaukan di depan banyak mata yang terpana. Mereka bertabrakan dengan Gu Yao di udara. Kontrol yang luar biasa mentransmisikan api surgawi ke bawah tanah. Xiaoyan menggunakan metode khusus untuk menekannya dan diam-diam melepaskannya di bawah kakinya. Meskipun kekuatan Xiaoyan lebih rendah daripada Gu Yao, pengalaman pertempurannya sangat kaya. Jika Gu Yao setingkat dengannya, tidak mudah untuk mengatakan siapa yang akan dikalahkan. Setelah melihat pilar api yang meletus di bawah tanah, bahkan beberapa anggota dari klan Gu di luar medan pertempuran mengungkapkan ekspresi kaget di wajah mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Gu Yao dipaksa ke keadaan seperti itu oleh seseorang dari luar klan. Orang ini dari klan Xiao benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Kekuatan lava yang datang satu demi satu menyebabkan Gu Yao di langit tampak agak menyedihkan. Dia tidak takut pada lava, tetapi lava ini mengandung kekuatan panas dan dingin yang sangat tidak jelas. Kekuatan itu terus-menerus menyerang tubuhnya, begitu bersentuhan dengannya menyebabkannya sangat kesal. Selain itu dia tidak menyangka tidak bisa dengan cepat menghabisi Xiaoyan. Alih-alih ia berakhir dengan jalan buntu, Gu Yao akhirnya tidak bisa menahan ombak yang menuju ke arahnya. Dia menjerit dingin saat tangannya tiba-tiba menekan di bawahnya. Setelah tangannya menekan, kekuatan dingin yang besar tiba-tiba muncul. Seketika hancur dengan tekanan dan kekuatan seperti gunung. Pilar lava meledak terpisah ketika mereka bertabrakan dengan kekuatan sedingin es yang sangat besar ini. Cahaya perak melintas di bawah kaki Xiaoyan ketika dia melihat kekuatan sedingin es menyapu seperti gelombang besar. Xiaoyan muncul di langit dengan kilat dan mantra api di dalam tubuhnya mulai beredar. Energi di sekitarnya bersiul pada saat ini. Energi di sekitarnya berubah menjadi banyak aliran seperti zat yang melonjak ke tubuhnya. Ini sebenarnya metode Qi kelas Tian Mata. Sejumlah besar orang menyusut ketika mereka melihat cara menyerap energi Xiaoyan yang sombong. Apakah Xiaoyan benar-benar berpikir bahwa Xiaoyan adalah satu-satunya yang memiliki metode Qi kelas Tian? Cermin harta karun kuno menelan langit menyerap tanah. Gu Yao dengan dingin tertawa ketika dia melihat Xiaoyan menyerap energi untuk mengisi kelelahannya. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Awan gelap tiba-tiba muncul dan menutupi langit. Awan gelap bergejolak dan memancarkan penyerapan kuat yang secara paksa menyerap energi alami. Akhirnya itu berkumpul menjadi pilar cahaya yang mengalir ke tubuh Gu Yao. Setelah menuangkan energi ini, Doqi dalam tubuh Gu Yao menjadi lebih kuat. Dia telah memaksa Gu Yao untuk menggunakan cermin harta karun kuno. Lin Xiu dan yang lainnya di luar pertempuran terkejut ketika mereka melihat awan gelap yang menutupi langit. Mata mereka mengandung rasa tidak percaya. Mereka berpikir bahwa pertukaran ini akan mengarah pada kemenangan sepihak. Namun mereka tidak berharap Gu Yao tidak bisa menyelesaikan Xiaoyan dengan lancar.
Xiao Yan, saya akan memungkinkan Anda untuk menyaksikan kelas Tian Gu benar Do Skill. Tubuh Gu Yao melayang tinggi di udara saat awan gelap menutupi seluruh langit. Dia menatap Xiao Yan, teriakan dinginnya bergema di sekitar arena. Ekspresi Xiao Yan tenggelam ketika dia mendengar suara dingin Gu Yao. Dia menghirup udara dalam-dalam, segel tangannya berubah api surgawi yang mengerikan keluar dari tubuhnya ke segala arah. Keempat jenis api surgawi dipisahkan sebelum dengan cepat menggumpal lagi. Mereka samar-samar muncul seperti berbagai binatang. Teknik mengusir api 5 cincin. Tian Huo Zunze, yang duduk merasakan jantungnya melompat ketika dia melihat pemandangan ini. Panas api segera muncul di matanya. Keterampilan Do ini adalah sesuatu yang diperolehnya secara kebetulan, oleh karena itu, bahkan pada puncaknya dia belum benar-benar melepaskan kekuatan teknik pengeluaran api 5 cincin karena keempat persyaratan api surgawi terlalu keras. Namun Xiao Yan saat ini telah memenuhi persyaratan yang keras ini. Formasi Heavenly Flame yang hebat yang sebanding dengan kelas Tian Do Skill melepaskan